Sekarang kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid. Irsyadul Fuhul salah satu usul. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-74. Maka di sesi yang ke-74 ini barakallahu fikum kita akan membahas tentang permasalahan Nabi Muhammad SAW seperti manusia yang lain, di mana dia meninggal seperti manusia yang lainnya. Ada yang mau tasmi? Ya, sering. Kif hada yaqul na'am wala yakum? Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala fa idza qila laka bima 'arafta rabbuk faqil bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-layl wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar min makhluqati as-samawati wal ardhun sama ma fihinna wa ma bainahuma wa dalilu qawluhu ta'ala ومن آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة بسنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله ومعنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير أو الرسل خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال المؤلف رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معقول او متبوع او مطاع. وطواغيت كثيره والرسل خمسه ابليس لعنه الله ومن بدع وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى شيئا من الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وما قدره البعث فدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. خلاص. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taghut ma tajawazul abdu haddahu min maqudin wa masbu'in wa muta'. Wa tawagib kathira usul khamsa al-iblisu anullah wa man umida wa waradin Anas ilai berarti nafsi mendaat di syai'in min ghaib amma haram marina ilai ba'dallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala maka dalam berbagi kazara pada Allah Ta'ala sama lagi nama saya Allah ibadu berbala wa abdila tuhan dan mereka rabbah nabina itu menarik Allah Yesir. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Pembahasan sekarang ucapan penulis adalah adapun pendalilan atas kematiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapan Allah innaka mayyitun, bahwa engkau itu wahai Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka dari pengikut-pengikutmu pun akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian kalian di hari kiamat inda rabbikum tahtasimun akan saling berkhusumah sesama manusia di antara kalian. Maka pembahasan di dalam masalah ini adalah tentang permasalahan Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan dia bukan malaikat yang kekal dan bukan dari kelompok yang dikekalkan oleh Allah dari syaitan atau iblis, atau bahkan seperti pengakuan dari manusia-manusia yang lain bahwa Nabi Muhammad terbuat dari cahaya seperti kelompok As-Sufiyah. Maka Nabi Muhammad sama seperti manusia yang lainnya. Innaka mayyitun, takdirnya innaka ya Muhammad satamutu. Maka takdirnya engkau itu wahai Muhammad pasti akan meninggal dan akan keluar dari daru ad-dunya. Maka ini pendalilan yang disebutkan, pendalilan yang sangat jelas sekali pendalilannya. Dan apakah di sana ada ayat-ayat yang lain yang jelas? Ada. Dan yang bersifat umum tidak begitu jelas pun ada. Maka dari ayat-ayat yang dalalahnya sharihah selain dari ayat tadi innaka mayyitun, juga seperti di Ali Imran Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalibu ala aqabaihi fala yadullaha syai'a. Maknanya wa ma Muhammadun illa rasulun, maka Muhammad itu hanya seorang rasul seperti rasul-rasul yang datang sebelum dia. Maka jika meninggal, ini syahidnya. Jika Muhammad itu meninggal,
atau terbunuh, apakah kemudian kalian akan berpaling kembali kepada agama nenek moyang kalian? Maka barang siapa yang berpaling kembali menjadi murtad kepada agama nenek moyang mereka menyembah berhala, maka tidak akan memudaratkan Allah sama sekali. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan orang yang beriman, dan Allah yang menciptakan orang-orang kafir musyrik, dan Allah yang menciptakan para rasul, dan Allah yang menciptakan iblis laknatullah. Maka jika iblis mengambil dari orang-orang yang beriman menjadi kufur bersamanya dan masuk api neraka yang forever in hell, Allah tidak rugi. Allah tidak merasa berkekurangan karena kurangnya pengikut, tidak. Karena Allah yang menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahkan iblis. Paham? Semuanya ciptaan Allah. Maka dikatakan fala yadurullah syai'an, tidak akan memudaratkan Allah sama sekali dengan kembalinya kaum muslimin kepada kekufuran setelah meninggalnya Nabi. Maka ayat ini di dalam surat Ali Imran pun ayat yang jelas sekali pendalilannya. Maka Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan fa'lam Allah Ta'ala fi hadhil ayat anna rasula laisat bibaqiyah fi qaumiha abada wa annahu yajib at-tamassuk bima atat bihi rusul wa in faqida ar-rasul bimaut au kutila. Maka maknanya Allah telah mengumandangkan dan mengumumkan di dalam ayat ini bahwa sungguhnya para rasul-rasul itu tidak akan pernah abadi hidup bersama umatnya, terus umatnya itu hidup dengan nabinya, tidak. Tetapi nabi-nabi itu akan mati. Maka yang menjadi kewajiban adalah berpegang teguh setelah meninggalnya para nabi. Tidak seperti kelompok Bani Israel dan kelompok Yahud yang mana setelah meninggal Musa mereka menyembah Uzair. Dan setelah diangkat Nabi Isa mereka menyembah Isa dengan menyebutkan Isa ibnullah. Isa itu anak Allah. Dan melaksanakan sembahan yang trinitas, peribadatan kepada Allah yang satu tetapi tiga. In the name of the Father and the Son and the Holy of Spirit. Maka mereka membagi ibadah kepada tiga bagian. Di sana ada pendalilan yang lain juga yang masih sharih seperti di dalam surat Al-Anbiya. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun. Di dalam ayat ini pun sama. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun. Maka tidaklah kami menjadikan untuk jenis manusia itu sebelum kamu wahai Muhammad dalam keadaan kekal. Maknanya Muhammad pun dari jenis manusia. Maka tidak kekal juga. Maka jika kamu meninggal, apakah mereka akan kekal? Tidak. Jika kamu meninggal dan mereka pun akan mati. Maka di dalam ayat yang tadi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maka kamu akan mati dan umatmu pun akan mati. Maka ini pendalilan dari Al-Qur'an yang lain yang pendalalan yang dalalahnya sharihah. Dan di sana banyak pendalilan yang bersifat umum. Memasukkan bahwa Nabi Muhammad sama seperti makhluk yang lain. Seperti misalnya keumuman ayat di dalam surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lafaz kullu bermakna umum di ilmu usul, maknanya setiap yang ada di atas muka bumi akan fan, yakni meninggal. Maka Nabi Muhammad termasuk dari yang ada di atas bumi, maka dia meninggal. Dan tidak ada yang tersisa kecuali wajah Allah, menandakan istitsna hanya satu, wajah Allah saja, yang lainnya akan mati. Ini pendalilan secara umum. Dan pendalilan secara umum juga apa? Kullu nafsin
Za'iqatul maut. Setiap nafs itu maknanya yang bernyawa. Maka Nabi Muhammad bernyawa atau tidak? Bernyawa, bukan robot. Maka dia pun akan meninggal, didatangi maut. Malaikatul maut akan menjemputnya. Maka ini pun bersifat umum. Kullu nafsin, dan Nabi Muhammad termasuk dari nafs. Dan juga ucapan Allah di surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in, lafadz kullu yufidul umum. Maka segala sesuatu halikun dalam keadaan mati, hancur, illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Maka ini ayat-ayat Al-Quran yang hanya ini bisa kita sebutkan menjadi pendalilan secara sharih bahwa Nabi Muhammad akan meninggal, dan secara umum bahwa seluruh yang namanya manusia dan mempunyai ruh, dia akan mati. Adapun pendalilan yang lebih sharih tentunya dari ayat seperti kebiasaannya adalah hadis. Maka di hadis tentang meninggalnya Nabi banyak. Dan di sini pembicara dan penulis tidak akan membeberkan semuanya. Karena pembahasannya di sini adalah bukan mengumpulkan hadis-hadis berita yang sahih seperti Al-Akhbar As-Sahihah, berita tentang kematian Nabi, bukan. Pembahasan kita hanya mengambil dalil di dalam hadis Nabi meninggal. Bahwa Nabi itu di dalam hadis pun disebutkan meninggal. Maka khobarnya lebih detail tentu dari Al-Quran. Seperti datang hadis di antaranya muttafaqun alaih dari Aisyah, mata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa innahu la baina hakinati wa dhakinati. Maknanya meninggal Nabi, menghembuskan nafas, kata Aisyah dengan bangga, antara hakinati dan dhakinati. Mana hakinati dan dhakinati? Antara ujung dagu ini dengan dadanya. Berarti di sini Nabi meninggal dalam pelukan istrinya tercinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anha. Maka disebutkan fala akrahu syiddatal mauti li ahadin abada ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak mendapati dari meninggal yang sangat keras setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza istaka nafatha ala nafsihi bil mu'awwidzat. Maka Nabi meruqyah dirinya sendiri. Yang mana dalam keadaan sakarat, sakarat itu sangat perih dan pedih. Idza istaka, jika merasa dirinya sakit, nafatha ala nafsihi bil mu'awwidzat wa masaha anhu biyadihi. Dan ini juga sunnah. Jika ada badan yang sakit, tidak langsung mengambil paracetamol, killer pain yang membunuh rasa sakit, tidak. Tetapi, aduh sakit lutut, aduh sakit pergelangan tangan tadi terlalu banyak jab-jab strike, ataupun lututnya sakit karena bermain flying knee, maka langsung ke rumah sakit, ke apotek, beli paracetamol, beli Neuridion. Tidak, tetapi laksanakan nafatha ala nafsihi bil mu'awwidzat, membaca kepada tangannya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, wa masaha anhu biyadihi, kepada tempat yang sakit. Falamastaka waja'ahu alladhi tuwfiya fihi. Ini poin pendalilannya. Dan di saat Nabi lebih dahsyat lagi, sakit, dicabut nyawanya, tafiktu anfithu ala nafsihi bil mu'awwidzat allati kana yanfuthu wamsahu biadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat kepada Nabi kita,
karena dia orang yang paling mencintai umatnya. Maka jika kita berdosa dan Allah memasukkan kepada api neraka, dia akan menyelamatkan kita dengan syafaatnya. Dan kita bersyukur dan bangga mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad yang sangat mencintai umatnya. Maka bersyukurlah ya ibadallah dengan menghidupkan sunnahnya. Maka jika kita membaca hadis-hadis seperti ini, bagaimana meninggalnya Nabi, maka kita merasakan itu pada diri kita sendiri. Maka kata Aisyah, di saat Nabi sudah lemah dan sakit, maka yang tadinya dia membaca muawwidzatain kepada tangannya dan mengusapnya, maka aku yang meruqyah dan meniupkan muawwidzatain kepada tangan Nabi dan tangan Nabi yang mengusap. Dan aku mengusap tangan Nabi yang setelah aku baca tadi. Yang jelas Aisyah membantu untuk meringankan sakit Nabi dengan ruqyah tadi. Maka dua hadis ini cukup sebagai pendalilan bahwa Nabi Muhammad pun meninggal. Mata Nabi SAW meninggal Nabi baina hakinati wa dakinati. Ini hakinati, ini dakinati. Dipelukkan Aisyah. Inilah Nabi kita sebagai pelajaran terakhir dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Setelah kita membahas asal yang pertama apa? Pondasi pertama, ma'rifatullah. Pondasi kedua, ma'rifatu dinil Islam. Ma'rifat yang ketiga, ma'rifat Nabi Muhammad yang diakhiri dengan meninggalnya beliau. Maka hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi. Jika kalian mencintainya, bukan melaksanakan kebid'ahan, dan kecintaan kita kepada beliau dengan mengikutinya, dan kecintaan kepada beliau dengan mengikuti sunnah-sunnahnya itu menyebabkan kecintaan Allah. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, hidupkan sunnah-sunnahku. Maka ahli sunnah yang mengaku ahli sunnah, maka ila anta